Halo Bu, perkenalkan nama saya Anggita Delia Siregar dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang bola kecil yaitu badminton mengenai sejarahnya, tekniknya, dan peraturannya. Bulu tangkis dikenal juga dengan istilah badminton. Awalnya pada permainan ini dinamakan badminton. Namun karena merujuk pada sebuah pengertiannya, maka olahraga ini memiliki sebuah nama lain yaitu bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis ini cukup populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara yaitu Indonesia. Induk dari organisasi bulu tangkis nasional yakni PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang didirikan pada tahun 1951. Tujuan dari permainan bulu tangkis yakni dengan mengumpulkan angka sampai 21. Pemain yang telah lebih dahulu mengumpulkan poin atau angka hingga 21, yaitu sebagai pemenangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bulu tangkis. Banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang-orang Tiongkok punya permainan bernama jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Selanjutnya, peraturan bulu tangkis. Yang pertama itu perlengkapan bulu tangkis. Perlengkapan yang pertama yaitu raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm sampai dengan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Perlengkapan yang kedua yaitu kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gambus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74-5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64-74 mm. Yang kedua yaitu jumlah pemain. Yang pertama tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Yang ketiga, ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Yang ketiga, penentuan awal permainan pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang keempat yaitu perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3, yang mana artinya pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada permainan yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau yus, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Selanjutnya tekniknya. Teknik dasar dalam bulu tangkis. Yang pertama, cara memegang raket. Teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Yang kedua, posisi badan atau sikap berdiri, stance. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. Badan bertumpu pada kedua kaki,
Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Yang ketiga yaitu kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Yang keempat, servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di daerah depan tim lawan. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan, sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Yang kelima yaitu cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop shot, drive, netting, dan smash. A. Lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. B. Drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash, sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot, dan kok justru jatuh di dekat net. C. Drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. D. Netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Yang terakhir, smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.